Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nasila Mustika Nasution dengan NIM 2501637 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat atau memberitahu sedikit pengetahuan tentang fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut fungsi dan perannya dalam suatu bahasa. Fonologi tidak hanya mengkaji bagaimana bunyi dihasilkan secara fisik, tetapi juga bagaimana bunyi tersebut digunakan untuk membedakan makna dalam bahasa. Objek kajian fonologi terdiri dari 5. Yang pertama yaitu bunyi bahasa, yang kedua fonem, yang ketiga distribusi fonem, yang keempat variasi bunyi atau alofon, yang kelima adalah pola dan kaidah bunyi bahasa. Ini saya akan menjelaskan 5 objek kajian fonologi, dimulai dari yang pertama yaitu bunyi bahasa, yang dimana bunyi bahasa fonologi mengkaji bunyi-bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia dan digunakan dalam komunikasi lisan seperti bunyi vokal dan konsonan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu fonem. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Contohnya yaitu seperti kata padi dan badi dibedakan oleh fonem P dan B. Dan yang ketiga yaitu distribusi fonem, yang dimana fonologi mengkaji posisi kemunculan fonem dalam kata, misalnya fonem di awal, di tengah, atau di akhir kata. Yang keempat yaitu variasi bunyi alofon. Fonologi juga mengkaji variasi bunyi dari satu fonem yang tidak membedakan makna tetapi dipengaruhi oleh lingkungan bunyi. Terakhir yaitu nomor 5, pola dan kaidah bunyi bahasa. Yang dimana fonologi mempelajari aturan bahasa atau sistem bunyi yang berlaku dalam suatu bahasa, seperti kombinasi bunyi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya yaitu cabang fonologi, yang dimana secara umum cabang fonologi ada 2, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama yaitu fonetik, yang dimana fonetik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa berdasarkan cara pengucapan secara fisik. Fonetik tidak mempersoalkan fungsi bunyi dalam membedakan makna, melainkan bagaimana bunyi tersebut dihasilkan, disalurkan, dan diterima. Fonetik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, yaitu kajian tentang cara alat ucap. Yang kedua yaitu fonetik akustik, yaitu kajian tentang sifat bunyi bahasa sebagai gelombang suara. Dan yang ketiga yaitu fonetik auditoris, yaitu kajian tentang bagaimana bunyi bahasa diterima oleh telinga pendengar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fonemik, yang dimana fonemik adalah cabang fonologi yang mempelajari bunyi bahasa berdasarkan fungsinya dalam membedakan makna. Fokus kajiannya yaitu adalah fonem, yang dimana satuan bunyi terkecil yang berfungsi membedakan arti. Contohnya itu seperti perbedaan bunyi P dan B. Kata padi dan badi menyebabkan perbedaan makna. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alat ucap manusia, yang dimana alat ucap manusia dibedakan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu alat pernapasan yang berfungsi sebagai sumber tenaga dalam pembentukan bunyi bahasa. Alat pernapasan yaitu yang pertama paru-paru, yang kedua diafragma, dan yang ketiga saluran pernapasan.
Udara dari paru-paru dikeluarkan dan digunakan untuk menghasilkan bunyi. Dua yaitu alat pembentukan bunyi atau fonator, yang dimana berfungsi untuk menghasilkan suara. Alat pembentukan bunyi atau fonator yaitu pita suara. Pita suara dapat bergetar atau tidak bergetar. Getaran pita suara menghasilkan bunyi bersuara, misalnya B, D. Sedangkan tanpa getaran menghasilkan bunyi tak bersuara, misalnya P, T. Dan yang ketiga, alat artikulator yang dimana berfungsi untuk membentuk dan memodifikasi bunyi bahasa. Alat artikulator yaitu yang pertama bibir, yang kedua gigi, yang ketiga lidah, yang keempat langit-langit keras, yang kelima langit-langit lunak atau velum, yang keenam uvalu, dan yang ketujuh rongga mulut dan rongga hidung. Oke, setelah saya menjelaskan isi-isi di dalam fonologi, di sini saya akan menyimpulkan tentang fonologi, yang dimana fonologi merupakan tataran linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa sebagai suatu sistem yang berfungsi membedakan makna. Kajian fonologi tidak hanya menelaah bunyi bahasa dari segi fisik, tetapi juga menekankan peran bunyi tersebut dalam struktur dan sistem bahasa fonologi. Mencakup dua cabang utama yaitu fonetik dan fonemik. Sekian penjelasan dari saya atau ilmu yang bisa kita pelajari bersama, yang bisa kita ingat bersama. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.